Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biyadiniya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-'azizil hakim. Nomor 5 ya, Riyadhus Shalihin. Wa anna Rasulullah SAW qala, dan juga diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdura inda ta'amihi wa idza saqatat lakum tu ahadikum falyakhudha wal yumit ma kana biha min adan summa ya'kulha wala yada'ha li syaitan fa idza faragha falyalqa asabiha fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakatuh. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW telah bersabda, sungguh setan itu mendatangi kalian di dalam tiap keadaan kalian, hingga dia juga mendatangi ketika sedang makan, ketika salah seorang di antara kalian sedang makan. Maka ketika terjatuh satu suapan makanan salah seorang di antara kalian, maka ambillah, kemudian bersihkanlah kotoran yang menempel, kemudian makanlah, dan jangan tinggalkan satu suapan itu untuk setan. Ketika sudah selesai makan, seyogyanya kalian jilati jari-jari kalian, sebab sungguh tidak diketahui makanan yang mana yang mengandung keberkahan. Setan selalu menyertai manusia dimanapun dalam keadaan apapun, termasuk ketika makan. Nah, kalau ada makanan yang jatuh itu diambil, dibersihkan, dimakan lagi. Kalau memungkinkan, maksudnya kan nanti jenis makanannya juga dilihat juga. Nah, kalau selesai makan, nah itu jari-jarinya dijilati. Bahkan siapa tahu ada yang nempel di jari itu makanan, dan justru makanan yang nempel di jari itu yang mengandung keberkahan. Ya, berarti ini kan juga mengandung pelajaran, ketika makan kan tangan kita benar-benar dalam keadaan bersih. Nah, ketika menjilat jari-jari itu menjadi sesuatu yang nikmat, yang wajar. Nah, jari-jari kita kotor, ya kalau menjilati ya menjadi tidak nyaman toh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza akala ta'aman langika asabihu as-salasa, bahwa Rasulullah SAW itu kalau sehabis selesai makan, beliau menjilat jari-jarinya sampai 3 kali. Qala idza sakatat luqmatu ahadikum falyumit dengan hal adza wal ya'kulha wa la ta'hali syaitan. Wa amarana an nasluta pas ngata.
Dan Rasulullah juga bersabda, ketika satu suapan makanan salah seorang kalian itu jatuh, ambillah, bersihkanlah dan makanlah, dan jangan tinggalkan untuk setan. Dan aku perintahkan agar piring itu juga diusap, di sisa makanan yang di piring itu juga dibersihkan. Pada waktu itu kan umat Islam juga masih dalam keadaan sangat prihatin karena misalnya perang Badar saja bulan Ramadan tanggal 17 sahur satu kurma untuk 3 orang sahabat, satu butir kurma, bisa dibayangkan saking prihatinnya. Kalau sampai ada makanan tercecer terjatuh itu kan yang lain aja masih lapar sih kan, karena lapar satu kan bisa berarti lapar semua, misalnya 10 orang grup keluarga, makanannya cuma cukup untuk 7 orang. Kalau 7 orang itu benar-benar memanfaatkan makanan itu dengan maksimal. Nah, yang 7 orang kan energinya itu cukup. Nanti yang 3 orang yang tidak cukup itu kalau tidak mengalami hal-hal tertentu kan bisa ditolong oleh 7 orang itu. Nah, tapi kalau 7 orang itu malah membuang-buang makanan, ya nanti yang 7 orang tidak jadi maksimal mengambil tenaga. Yang 3 orang yang tidak kebagian itu kalau mengalami sesuatu tidak bisa ditolong oleh yang 7 orang. Makanya nanti kalau secara luas itu kalau orang itu biasa membazirkan makanan, itu nanti di tempat lain akan ada orang yang kelaparan. Di satu sisi orang makan misalnya di rumah restoran besar itu membuang banyak makanan di satu sisi. Di sisi lain tempat lain ada orang kesulitan makanan. Nah itu wong manusia itu kan sebenarnya satu toh. Kalau di hakikatnya kan manusia itu satu toh. Nah ini Rasulullah itu sejak zaman dulu mengantisipasi. Nanti mungkin makin ke depan, makin maju akan terbukti bahwa memang inilah yang harus dilakukan manusia. Harus tidak boleh membazirkan barang sekecil apapun, makanan sekecil apapun. Karena satu sama lain manusia itu kan sebenarnya saling terhubung, tidak bisa lepas toh. Kita udah ora sing tak maksud kayak ini. Di pemeradung ya ngono kuwi wae ta. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudku tak terangke ngene iki agar setan itu juga jangan kamu percaya ketika nggoda akalmu, akal yang sok cerdas itu loh. Ngopo njijiki ngene-ngene. Ya karena akalnya belum sampai aja dan setan nunggangi, jangan. Karena memang ajaran Rasulullah itu makin direnungkan ternyata makin tidak bisa dijangkau hikmahnya saking banyaknya, saking dalamnya, saking bijaksananya. Wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakatuh, rawahu Muslim. Dan Nabi juga bersabda, sungguh kalian itu tidak tahu makanan mana yang mengandung keberkahan. Apa yang jadi keberkahan itu nanti dipikirkan lagi apa yang dimaksud keberkahan, kan bisa bermacam-macam, juga nggak habis membahas mengenai apa yang dimaksud makanan yang berkah menurut Rasulullah. Saya contoh, makan 1 piring nasi. Nah dalam 1 piring itu kan mungkin di pojok sini ada virusnya, ini ada apa jenenge. Nah, virus ini kan tak tumbuhan nek sing hewan apa jenenge? Lawannya virus apa? Wah, ora ngerti. Apa man? Kebu. Mengandung apa? Neng kene mengandung mineral apa?
Kemudian ada satu titik yang menjadi kunci. Orang makan satu piring kurang satu suapan, kurang satu sendok. Ternyata komposisi satu piring dikurangi satu sendok itu sama dengan membahayakan tubuh. Menjadi menguntungkan tubuh ketika yang satu sendok itu juga ikut dimakan. Kan kita tidak tahu. Secara ilmiah kan bisa begitu. Masa setiap kita mau makan harus ngambil mikroskop tidak diterok, kan nggak bisa. Nah gitu loh. Di minuman misalnya satu gelas teh, itu terdiri dari partikel-partikel teh itu. Partikel ini mengandung ini. Komposisi ini hanya akan menjadi aman selamat ketika dihabiskan tuntas. Ketika ada yang tersisa mungkin bisa membahayakan, mungkin menimbulkan efek samping, mungkin dan seterusnya. Nah kita kan nggak tahu mana loh. Dan kalau kita mau bersikap ilmiah harusnya setiap mau minum satu gelas di mikroskop di opo, tidak sudah mangan mati ya. Nah itu yang mungkin salah satu yang dimaksud dengan bergahan. Jadi kalau kita misalnya makan minum itu jangan sampai tersisa. Sampai tandas, betul. Kecuali kalau kopi mengkarek deg-dege kae, enak tanggane R1 ini deg-dege wae sak deg-dege iki anu. Ngombe kopi wis entek banyune karek deg-dege. Lep warak, dadi mula anu tanggane R1 pendak iso ngombe kopi wis warak. Lah wong deg-dege wis setengah kilo. Jadi jangan sampai kita itu minum tidak habis. Dan mari kita saling mengingatkan itu. Jadi mungkin ada santri baru, ada tamu, ada apa. Kalau minum itu harus tuntas-tas gitu loh. Gluk. Ngantek dingin-dingin, tuk wis entek tenan dah kayak deleh iki. Jangan sampai kita minum. Nek orang Jawa belakangan ini bukan orang Jawa yang adiluhung, nek ngombean seruput baru ditinggal dadi tamu ngono ta. Ini bodoh kan begini berapa, misalnya berapa pertemuan, orang bertamu saling bertamu, kemudian berapa juta gelas atau mungkin berapa ratus juta gelas, kemudian berapa di antara ratusan juta gelas itu berapa yang tersisa, mungkin mau tersisa segini tingginya atau segini, benar dibuang lah itu, kali berapa ratus juta gelas mau, itu sudah menghabiskan kalau teh berapa ton teh, gulanya berapa kental atau berapa ton gula, yang untuk memanaskan sehingga jadi minuman itu berapa ton gas atau kayu, berapa tenaga yang dibutuhkan apa misalnya orang yang membuat minuman, ya pemborosan akhirnya cuma dibuang. Itu manusia mencelakai dirinya sendiri itu namanya. Dalam waktu itu memang tidak kelihatan, tapi nanti 100 tahun, 200 tahun, 400 tahun, 500 tahun dalam sejarah kehidupan manusia rugi. Betul, nah hitung-hitungannya tak kabeh iki. Nah. Makanya kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau minum harus tuntas habis. Meskipun cuma air putih, entek harus entek. Teh, entek, kopi kecuali deg-dege mau gitu. Tak kira nek apik deg-dege ya sisan gitu. Nek bebuang itu dadi ireng-ireng ya. Jadi kopi luwak gitu. Itu makan juga harus bersih bener. Jangan ada makanan yang terbuang. Makanya aku rasa seneng. Bodoh ini orang pada kirim parcel macam-macam. Iki sorry sing gene bakulan parcel ya. Karena banyak roti yang terbuang akhirnya coba. Lalu neng kaleng-kaleng sisa-sisa, anak-anak kecil ya mangan ya karena makanan kaleng itu kan juga tidak asli, tidak seperti kalau kita nggawe tempe goreng atau telo goreng, akhirnya kan banyak terbuang. Dan itu kapitalisme itu semuanya kalau kata, kalau kita renungkan, ya, rakyat jelata santri ki entuk apa dari produksi roti kayak begitu, kecuali nek sing produksi roti ki roti-roti home industri tradisional kayak tanggane Mas apa tambalan apa Mas Narto tanggane lah itu kita beli itu masih kembali ke masyarakat kecil. Ana roti basa
wafer bangsa anu telek kucing barangane lho. Iki kan kita wong asing kabeh. Dan itu pun banyak yang terbuat. Nah, kadang sedih saya mikir ngono iki. Karena ora terasa dalam 1-2 tahun, tapi nanti hitungannya itu menungso kan berapa abad to ya. Menungso ora mung awake dhewe to ya. Ade sing ndek anak, ndek putu, ndek buyut, ndek sanggal, ndek anu, turunan kita kan banyak kan nanti. Nah, janjane agama itu kan ngajari manusia itu berlaku, Islam itu berlaku adil. Ora ngentek-ngentekke jatahe anak turune dhewe sing nomor 20 yang akan datang atau selanjutnya. Betul. Makanya setiap maksiat itu sebenarnya merugikan diri sendiri, juga merugikan umat manusia. Makanya istilah maksiat itu disebut dengan merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ar, jangan kau buat kerusakan di muka bumi. Setiap kerusakan itulah maksiat, setiap maksiat itulah kerusakan. Lho. Nek ketok ra ketok e, ora ketok wis ora apa-apa. Mungkin sing ngrungokke iki mah ketok kan. Pak Wan ra ketok enten badine mboten niku. Nek enten ketok kula. Iya ngono gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi nek agama itu dirembuk tenan, direnungkan tenan. Iki kita semangat ora loyo ora. Ambian ning Kota Gedhe iki sana aku mlebu iki saya kalingan aku diundang Pak Kaji Jono ceramah tak kritik isi ana Pak Kiai saya bahkan Kiai Kosbani Bapak Pak nah tak kritik. Nah fanatik karo partai. Dan bagi saya itu buruk. Setelah itu kita ngaji keadaan menjadi lebih baik. Nah kemarin Sawalan itu ternyata keadaannya lebih buruk daripada ketika saya pertama kali datang. Lagi sakimane mendak minggu iki mulang ngopo nene Pak Res ngene lho. Mulang ngaji kok ora iso mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Sing ngaji sing punya orang kalih, meskipun cuma 2 orang, harusnya lingkungan itu terberkah. Tidak gampang tau man mulang ngaji, tidak gampang. Musawalan kaget aku. Oke sing kotong wajahnya daripada sing isi. Isi lagi meng duit. Jadi duit kayak batuknya meng DUT. Wah, modar gitu ya. Jadi aku bengok kesel banget. Tak pikir nang gunung kayak wis coba lo kekeselan ya aku gitu. Bengok sebelahnya nang Kota Gedhe yang lebih sedikit yang datang. Wah, lo capek lah. Nah, itu mulakno beragama itu harus penuh dengan semangat. Apa meneh ngandhake ilmu, tidak ada habisnya kita renungkan ilmu itu. Ini nggak taklim kayak tidak termasuk orang pintar kalau mendengar untuk yang ke1000 kalinya sudah tidak takjub itu, sudah tidak gumun. Ya karena kalau orang pintar mendengar untuk ke1000 kalinya, misalnya hadis ini, la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Ketika pertama kali mendengar, sensasi ini berarti maksudnya kira-kira begini. Kedua, ada hal baru terus itu sampai 1000 kali mendengar pun masih tetap muncul. Jadi semangat terus. Nah loh. Nggak ngaji rasa semangat. Berarti rasa cerdas. Tidak ada yang lebih menantang daripada merenungkan Al-Quran dan Al-Hadis. Wis ora tekan Quran tekan hadis lah. Fatwa-fatwanya ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali itu enggak pernah habis kita gali, kita renungkan. Jadi yang ada itu penuh semangat. Aku mau sedina loyoi apa ku jenenge adem panas ya apa? Demam. Begitu maca iki kan langsung semangat. Ternyata luar biasa. Betul. Jadi ngaji kok ngantuk, wis sak goblok-gobloke goblok ngono lho. Kalau saya ada lain, langsung cekaki. Nah itu. Ya, nek biyen iki santri-santri iki bisa ora jagoan ngono wantek tekan jam 2 bengi jam subuh barang iki kuat. Karena ngandake ngelmu. Amanane Pak Mar. Saiki iki aku arep ngejak omongan iki santri iki wis wis lento-lento nek cara bahasa ana krama. Jadi wis heblah-heblah. Jadi wis rasa dikapak-kapak kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu saya
cari sparring partner untuk mendiskusikan, untuk merenungkan agama ini agak kesulitan. Akhirnya yang belum. Terus turu wae, kok kan turu mah lara ngono. Bul santri ya kok kan turu tobat to. Jadi matakulnya itu apa pendapatmu itu kurang berkembang. Semsok enak ana 1 2 mungso Pak Yusron barangnya saya menantang saya untuk menggali lagi hikmah itu. Kadang-kadang yang lain tibane yang keguyan ya membunyi akhirnya keguyan lah. Keguyan lah. Karena kita ya nek jak rombok ilmu ya saudara kuat, wis kesel. Hidup itu melihat TV, internet, Facebook, kesel capek. Handphone, SMS-an, sing isih bocah ya sekolah, kuliah, wong yo berjuang mencari rupiah. Ya. Si rupiah ini, ada rupiah yang mati, mbah rupiah. Wah kesel tadi jak ngaji guys. Luweh sak karep-karepmu Kiai. Rembugan dhewe dinggambleo dhewe. Padahal nek nggon Quran kan diperingatkan, wong-wong kafir nek dikandani jak mikir ki, luweh. Aku kesel ketutup atiku kan ngono to. Nah, mula kuwi aja kenceng-kenceng menjalani hidup ini, enggak kayak ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim dan dinikmati apa jenenge ritual ngaji sampai dari mana Kota Gede, dari Sartosari, dari mana berangkat. Di perjalanan itu sudah sebenarnya sepanjang jalan itu kan malaikat melambai-lambaikan tangan. Kayak nek misalnya presiden mengunjungi satu daerah kan pelajar wong tua barang kan dadak kabeh. Lagi malaikat do dadak karo kowe ning gandeng kowe ra weruh mah brengut ngaji ki jan jelai malah. Lagi di perjalanan aja sudah kayak begitu. Malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya dalam rangka menghormati orang yang berjalan menuju majelis ini. Bukan jelas tak hati saya ini. Meletakkan sayapnya ini cara tentara siap, mana loh? Sepanjang jalan ini ngono kuwi. Malaikatnya ya kowe mlaku ora semangat, siap ngono ya saya ya. Waduh. Ora semangat iki. Ya terus ganjaran tok tekan kene wudu. Masuk masjid entah sholat sunat entah tidak duduk. Itu kan sudah etikaf, itu ritual lagi. Ya ta, ganjaran tok ya, apa meneh dengan baca sholawat apa ganjaran tok. Kemudian sholat jamaah itu bagian dari ngaji. Mana loh? Bagian dari ngaji. Beruntung saya itu guru-guru saya itu ngajari salat berjamaah terutama kayak Abdul Basit itu, Pak D Basit itu. Ngaji itu salat jamaah, mari bisa. Ya kudune kan ngono ki salat berjamaah itu ki wis ngaji. Mana loh? Wong aku ki belajar salat karo misalnya karo Pak D Basit karo Mbah Dim itu ya dengan menjadi makmumnya. Nah, gandeng gue ya wis kesel, wis males, sebah, kayak mau ya golek duit ya tidak sesuai target. Jadi Allah Akbar semple. Bar kowe ngaji dilit. Wah, serugi yo. Aduh-aduh ngaji nang dilit sak kepenake ki apa. Nah, padahal kamu sejak tadi kan sudah ngaji itu sebenarnya itu. Sing jenenge ngaji ora kok kudu aku gambleh ngene iki. Engko nek aku gambleh kesuwen ya wis kan srigis. Mbok keleran lha piye to kok serba salah terus lah aku. Jane kowe iki marah pada dirimu sendiri. Nek kok sing tak dadeke sasaran aku iki. Nek ketemu pirang perkara. Ha ngene iku fungsine dadi kiai. Lho iya aku ya sadar. Nek terus-terusan ya ora enak. Tuh, kok ngaji wiridan itu juga bagian dari ngaji. Jadi ngaji aja potong kompas dipaske wae nek pas ora mung wiridani kira-kira setengah itu muncul. Tekan kene setengah itu banyak season yang kamu tidak dapat. Gitu loh. Pas makanya ngaji kita tak gawe bar maghribi supaya semua santri atau kebanyakan santri itu tidak kehilangan season-season sebelumnya. Nek ngajine kita bar ngisak bar maghribi ngaji Quran iki lek menyang ya do bar ngisak Jadi ora entuk acara akeh banget sing ganjarane itu bisa jadi lebih banyak. Ilmunya bisa jadi lebih banyak. Adalah.
Terus engko rampung ngaji ini salat isya, wiridan. Wis ganjaran tok. Termasuk ngombe wediang iki acara sing ana ganjarane. Wah, rampung ngaji ini nek ora ana acara penting, ya mandeg ngombe wediang. Ben ketok nek radoyan wedang utawa ketok nek nang omah ndek gula akeh ngene. Begitu rampung ngaji Quran langsung weng, ngopo kaya nggon aku wedang akeh. Ulah gaya. Iki aku ki percaya, gulane pasir nggonamu ngebaki omah aku percaya. Tapi itu bagian dari ritual. Bagian dari mata acara. Ana to? Ana susunan acarae lho. Misalnya acara apa? Rapat apa-apa kan ana pertama pembukaan, dua apa, tiga apa sampai selesai to. Misalnya rapat sidang umum apa DPR. Acara pertama kita mulai dengan pembukaan rasah langsung. Kedua sambutanku ya rasah. Wes langsung tutuk, apa sing ditutuk? Ya ora ana keputusane apa-apa ta gemblong ta kowe. Kan ya kabeh iki urut to. Ngombe wedang. Termasuk nek sim tudurare makan nasi kalau ada nasi, ya. Ini bojo-bojoku usul pisan-pisan nggo tiwul. Wah, sim tudura nek tiwul gah aku. Enggak dikira anak bae Pak Sudi aku. Tiwul acara liyane sim tudura tiwul aku. Debu karo Habib Anis ngono. Tak suku tiwul Modiar aku. Ya tiwul ki enak mewah. Ning ya nek untuk bahasa sekarang wong santri sing menyang sim tudura iki oke-oke iki wis gene mangan tiwul. Nek sing teko sim tudura ki ora tau mangan tiwul padahal wong Amerika, wong Arab ngono suguh tiwul ki wah luar biasa ana. Ya kayak wong Gunung Kidul suguh tiwul. Padha karo nganu ora ana istimewane. Sego men bendina nggih kula sego Pak, mbok pisan-pisan ganti ya ganti apa ning nek usul ki ya nyumbang. Lho. Ning request tok ya lho. Iya. Itu bagian dari ritual. Kalau sempat makan dulu kecuali kalau kerja, misalnya wah ini selak kerja kantor selak ditunggoni. Di kantor ada apa atau nang omah selak bojone selak njaluk dikeroki. Mau semleng-mlengan begitu rampung tit langsung mlayu ya Pak ya. Aku soalnya mungkin nek kowe nganggo wedangan barang aku wis ora ketututan mungkin mati ya. Kuwi segera. Ning nek ora wae, lho ta? Ya wedangan sik, ya ta? Ora sah piye-piye. Itu bagian dari raketang acarane iki nang penak ta ngombe wedang. Mangan panganan atau makan nasi. Berjemuan ki ya ngono kuwi. Santri kan wis tak kandhani to. Jangan ganti baju dulu baru makan gitu loh. Hebatnya Jumatan itu enggak ganti baju langsung makan. Ya mesake ta ya sing Jumatan wong ado-ado dudu santri mukem kuwi. Ya ta ora iso ganti baju wek santri mukem ngece-ece bar Jumatan ganti baju sik. Bar kuwi agek gendang-glendong mangan. Wah. Jangan begitulah, jangan ganti yang lajon juga enggak ganti baju kok. Itu loh. Nah, perlu serbanan atau serbanan kecemplung nang nggon sop. Ngono kuwi lho. Barjuman balen nek ra kesusu ki mangan sik. Lho, kula nek pondok iki aja arjuman kuwi muadang 3 piring bar kuwi juman nang kene. Lah kok ora mangan kowe mi? Pon wareg to. Jenenge arep umuk nek nggonamu ndek sego ibaten kowe lho. Itu loh, makan di sini bareng-bareng, makan bersama itu kan penuh keberkahan. Apalagi itu rangkaian dari ngaji, rangkaian dari Sintudura, rangkaian dari Jumatan. Itu loh. Kecuali kalau sedang puasa, mungkin puasa Daud ya. Berjumuan kok ramaan, kalau siam puasa Daud, kalau nyaur utang. Nah itu pantas loh. Jadi kita nikmati semuanya, jangan tergesa-gesa susu santri kan gede bubar ngaji tekber kabeh kok ya. Ora kaya mbiyen. Kalau mbiyen nang krama itu bisa bertahan lama. Bubar jam 8 santri ki bubar ki jam 11 isih gayeng kan. Saiki ki mbuh. Ono kene iki ra ono. Aku yang mikir kok akon lantep ijol kedet ewan-ewan wae sing rezeki lho. Sak truk ono terus sadurunge ngaji tak sebuah hari kabeh. Rampung ngaji engko mangke ampun kesupen mendadi niku rebutan duit. Tak kira suwe banget sekolah tekan jam 12 ora do mulih. Lah pondok ora panggonan ngelmu to ora panggonan duit to.
Iku keselak susuk lo selak wala al-ijlu minasyaitan kan itu. Ya, mau tergesa-gesa itu dari setan kok. Kamu turut. Secara umum al-ijlu kan al-ijlu minasyaitan, kecuali kan ana kecualinya sih. Ada beberapa kecualian tetapi secara umum yang namanya tergesa-gesa itu dari setan. Lho. Bismillahirrahmanirrahim. Nek isa ngono kowe, nek mboten isa ayo sak isane. Wangan Sa'id bin Harisi annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu anil wudu dan seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.